Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari baik atau hari buruk di dalam kehidupan kita itu tidak terjadi begitu saja. Semua ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu adalah respon kita terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal itu dijelaskan di dalam prinsip 90-10. 10% dari kehidupan kita itu terbentuk melalui kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Sedang 90% kehidupan kita itu terbentuk melalui respon kita terhadap kejadian-kejadian tersebut. Nah, yang 10% itu di luar kendali kita. Tetapi yang 90% yaitu respon kita itu mutlak berada di dalam kendali kita sepenuhnya. Jadi yang kita sebut sebagai masalah dalam hidup kita itu sering terjadi karena respon kita sendiri. Sehingga yang sebenarnya masalah kecil bisa menjadi masalah besar oleh karena cara kita berespon terhadap situasi tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan iman, respon kita terhadap situasi kita itu menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Contohnya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu yang pertama, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, dipilih oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, mereka ditebus dari Mesir. Yang ketiga, mereka diberi janji tanah perjanjian yaitu Kanaan. Dan yang keempat, dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan sendiri menyertai mereka dengan caranya yang ajaib. Kalau pagi sampai malam menjadi tiang awan, kemudian kalau malam menjadi tiang api. Dan itu terlihat dengan mata jasmani. Tapi kalau kita ketahui cerita yang selanjutnya, bahwa yang bisa masuk ke tanah Kanaan dari 3 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang. Di manakah yang 2.999.998 orang tersebut? Kita semua tahu ceritanya, bahwa mereka mati di padang belantara. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke Kanaan? Masalahnya adalah cara mereka merespon kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan puncak dari respon mereka itu adalah di Bilangan pasal 13 sampai ayat pasal yang ke-14, di mana waktu itu Musa mengirimkan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian tersebut, dan ketika mereka pulang, dari 12 orang itu, 10 orang bercerita tentang betapa indahnya tanah perjanjian tersebut. Tetapi di tanah perjanjian itu kota-kotanya semua berkubu. Lalu bangsa-bangsa yang ahli perang, Amalek, Filistin, semua ada di situ. Bahkan suku Enak yang terkenal dengan postur tubuh yang seperti raksasa juga ada di situ. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, 2.999.998 orang memilih untuk kecewa, mereka memilih untuk putus asa, mereka memilih untuk marah kepada Musa dan juga marah kepada Tuhan. Sedang Kaleb dan Yosua memilih untuk bersikap yang lain. Lalu perhatikan dari posisi sebagai umat pilihan, umat tebusan, umat yang menerima janji Tuhan dan dipimpin serta disertai Tuhan, berubah menjadi umat yang dihukum dan dikutuk, serta dibiarkan mati di padang belantara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan responmu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bijaksanalah. Pasti Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.